Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlis rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini di tengah turunnya hujan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk hadir di masjid yang mulia ini untuk kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib. Mudah-mudahan sholat maghrib kita dan seluruh ibadah kita, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan hujan yang turun menjadi hujan yang memberikan manfaat buat kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'an, ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, kita masih membahas hadis-hadis seputar sakit, ya. Bahwa tidak selalu orang itu sehat terus, juga tidak selalu orang itu sakit terus, ya. Kadang sehat, kadang sakit, ya. Kadang sakit, kadang sehat, dan seterusnya. Memang kehidupan demikian. Yang sehat terus itu di surga, hidup terus, gak pernah mati di surga, ya. Sehat terus, ya, gak ada sakitnya di surga, ya. Kemudian juga bahagia terus, ya, nikmat terus, tidak ada susahnya itu di surga. Kalau di dunia ini kadang senang, kadang susah, ya. Pada saatnya kita muda, kemudian setelah berjalan sekian lama kita menjadi tidak muda lagi, ya. Itu sudah menjadi tabiat kehidupan di dunianya, termasuk dalam bab sakit. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini kita akan menyampaikan apa yang mesti kita baca, apa yang mesti kita, ya, ucapkan saat kita sakit. Apa bacaan di antara yang mesti kita baca saat kita sedang sakit, agar dengan itu kemudian kita mendapatkan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang dimaksud itu adalah kalau akhirnya kemudian melalui sakit tersebut akhirnya mengantarkan kepada kita yaitu meninggal dunia, maka bagaimana bacaan itu kemudian memberikan dampak
positif dampak kebaikan yang kita rasakan di kemudian hari. Ya. Bahwa di dalam hadis ini terangkan kalau ada orang ketika sakit kemudian membaca beberapa kalimat ya yang akan kita sampaikan di sini, kemudian akhirnya dia meninggal dalam kondisi ketika sakit tadi dia mengucapkan itu, maka kelak dia tidak akan disentuh api neraka, tidak akan dilalap api neraka. Dan ini tentu menjadi keinginan kita semuanya. Kita ingin kelak masuk surga tanpa harus mampir, ya Pak ya. Ya, kita ingin masuk surga tanpa harus yang masuk dalam neraka. Nah, apa yang kita mesti baca terutama ketika sakit? Nah, mari kita ikuti hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya bersaksi atas Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah berkata, "Man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu." Ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah membenarkannya. Allah membenarkannya. Faqala, maka Allah berkata, la ilaha illa ana wa ana akbar. Allah mengatakan ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah mengatakan, Allah merespon, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, wa ana akbar, dan sayalah yang maha besar, ya, wa ana akbar. Wa idza qala, dan apabila orang itu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala, ya, yaqulu, Allah berfirman, ya, Allah berkata atau Allah merespon, ya, Allah mengatakan la ilaha illa ana wahdi la syarikali, ya, tidak ada Tuhan kecuali hanya aku semata, kecuali hanya aku saja, dan aku tidak memiliki sekutu. Jadi kalau seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Allah menjawab, ya, tidak ada Tuhan kecuali hanya aku saja, dan aku tidak memiliki sekutu. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, dan apabila orang itu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, lahul mulku, baginya kerajaan, baginya kekuasaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Qala, Allah berfirman, Allah berkata, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali hanya aku. Liyal hamdu, bagiku segala pujian, waliyal mulku, dan bagiku segala kerajaan, segala kekuasaan. Wa idza qala la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, dan apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah, kecuali hanya dengan Allah. Qala, Allah mengatakan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali hanya aku. Wala haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan
illa bi, kecuali dengan aku. Ya. Jadi setiap ucapan yang dilakukan oleh seorang hamba disetujui, dibenarkan, dijawab, direspon oleh Allah, ya, sesuai dengan ucapannya tadi. Ya, wa kana yaqul, dan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW berkata, man qalaha, siapa yang mengucapkannya tadi, fi maradihi, di dalam sakitnya atau ketika dia sakit, tsumma mata, kemudian dia meninggal, dia mati, lam tat'amhun nar, maka dia tidak akan dimakan api, maka dia tidak akan dilalap oleh api neraka. Jamaah sekalian, ini penting untuk kemudian kita fahami, untuk kemudian pada saatnya kita amalkan. Ya, masing-masing kita mungkin pernah ya sakit, dan inilah bacaan di antara bacaan yang tepat untuk kita amalkan tadi ya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, ini 4 ya ucapan, 4 bacaan yang hendaknya kita baca khususnya ketika sakit ya. Kalau kita sakit kita membaca, kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit, maka baiknya juga kita ajarkan ini ya. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Kan kita nggak tahu ya. Kadang sakitnya ringan, akibatnya meninggal juga ya. Makanya senantiasa kita bersiap siaga, senantiasa kita berjaga-jaga ya. Di antaranya adalah dengan mengucapkan 4 ucapan tersebut, kalimat tersebut ya. Saya ulang lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi siapa yang ketika dalam sakitnya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, kemudian dia meninggal, maka tidak akan dimakan oleh api neraka, tidak akan disentuh, tidak akan dilalap oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari api neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang lainnya adalah akan menjelaskan kepada kita